oh lo tidak punya uang, oh lo harus keluar modal. Mungkin hal pertama yang dipikirkan adalah, oh mungkin gua jadi ojek atau gua jadi pedagang apa gitu misalkan di pasar atau apalah gitu ya. Yang gue penasaran sama pola pikir kayak si manusia silver lah, yang boneka lah atau apalah. Kayak misalkan ya, gua approach lu tuh, lu mau kerja nggak? Oh mau bang, oke. Lu besok gua chat silver. Kalau kan yang waktu mereka minta-minta kan nggak dilepas, mereka lepasnya tuh kayak di minimarket tuh. Istirahat lah, lagi istirahat. Pas istirahat gitu baru dilepas kan? Enggak cuy, di jalanan gue udah dilepas dia memang langsung. Enggak, itu bonekanya beda rusak atmosfernya kayaknya. gitu. Iya, Atmosfernya lebih beda. panas soalnya. Lebih panas di sini. Ada Kena gender debu-debu ketiga truk. soalnya. Oh ternyata nyari kerja di kota besar itu susah ya. Nyari uang sih lebih tepatnya, nyari uang di kota besar itu Benar. Jadi ada satu waktu gue ngeliat manusia silver Mm-mm. yang Biasa kan manusia silver. jalan terus bawa ember, terus ada orang yang ngasih itu, gue bingung sih. Entah Maksudnya apa benchmarknya. Oh. Nggak, kalau misalkan lo ke ini gitu, maksud gua mungkin mereka merasa kita chat silver aja biar dikasih uang sama orang-orang. Nggak, maksud gua kan kalau konsep pengemis kan bagus ya, maksud gue. Aduh kasihan, saya tidak mampu untuk bekerja, jadi saya mengemis saja gitu. Orang kasihan gitu. Kalau manusia silver tuh, oh kita kayaknya mampu deh beli cat silver gitu. Iya, tapi dia kan Kita mengemis cat untuk saja berobat tubuh nanti. kita. Setelah kena kanker, setelah 10 tahun mengecap dirinya. Tapi gue setuju sih. Gue jujur bingung sih, Visioner sumpah. cuy. Soalnya kayak misalkan ya kayak tadi ya, konsep pengemis tuh bener gitu. Jadi mereka merasa saya tidak mampu nih karena cacat atau karena apa gitu ya. Approach-nya simpati kan. Kalau Approach-nya simpati. Ya. Kalau manusia silver kan berarti kan kita harus kreatif. Iya. Gitu kan approach-nya kan. Exhibition. Entertain. Nah, kalau misalkan si manusia Apa? Itu silver ini kok ada filter di lu tadi? nggak tahu. Kalau si manusia silver ini nih, maksud gua yang ini deh yang bener ya. Maksudnya kan kayak pura-pura jadi patung kan harusnya. Terus Harusnya kayak misalkan ntar ada orang ngeliatin, dia tiba-tiba gerak gitu kan, kaget kan. Iya, Oh iya, robot keren gitu, gitu kan. Oh, iya, robotik keren. gitu. Ini enggak, ini jalan biasa bawa ember, bukan ember, kayak tempat cat bekas gitu. Terus minta-minta, saya bingung sama konsep Anda. Pertama, brandingnya aneh. Fusion. Anda bisa beli cat silver setiap harinya, tapi Anda minta uang. Itu kayak, emang cat silver murah ya? Apa gimana sih? Gue nggak ngerti tuh. Di titik itu gue bingung tuh. Berarti harus Sama balik kayak modal apa? kan? Harus balik modal Ya, mereka harus. tuh kan. Si Harus. cat silver di mukanya itu harus sama dengan ya sengaja lebih dari ini penghasilannya. Dan itu tiap hari gitu maksud gue. Kan nggak mungkin, ya gue nggak tahu ya apakah mereka tidur dengan tetap silver atau ternyata tidurnya jadi bronze, jadi Coba lu tanya gold. besok. Itu gue agak bingung sih. Terus ini sama konsepnya sama. Lu tahu nggak sih yang kayak orang pakai kostum yang gede, yang boneka-bonekaan atau apalah gitu. Iya. Lagi sering tuh. Itu kan mahal ya, sumpah. Waktu itu kantor gue kan sekali sempat beli. bikin Tapi ya enggak. dan mahal banget cuy. Kualitasnya enggak segitu cuy. Nggak bagus Nggak sih, se- benar. Apakah kalau misalkan kantor saya yang beli itu tidak panas di dalam, ada AC-nya? Tidak dong. Tidak sama panasnya. Tidak sama. dong. Sama pasti. Kebutuhannya malah harusnya lebih dingin mereka, soalnya mereka di jalanan ya panas banget cuy. Lagi siang-siang. Itu tuh. Maksud gue bukan gue mendiskreditkan mereka ya, tapi gue agak bingung sama konsep cari uangnya mereka. Ya pertama itu, Yeah. si manusia silver kan catnya beli kan. Nggak mungkin dong, gue mau sewa cat kan nggak mungkin bisa dibalikin itu cat. Betul kan? Enggak. Kalau misalkan boneka mungkin lah, yang si boneka-boneka itu mungkin ada yang Sewa ya? gitu ya. Gue nggak tahu juga, tapi yang jelas itu iya sewa. kan ya kalau misalkan pun mereka sewa, berarti kan ada yang kayak pengepul kostum itu kan. Ada tim Gua nggak tahu manajemennya lah ya, namanya. ada manajemen. Manajemen. Ada rental kostum. rental kostum. Itu kan pasti
dia bayar tiap hari juga gitu maksud gue. Iya. Iya kan? Dan gue yakin pasti nggak murah sih. Nggak mungkin lah. Mau Murah, kostum cuy. apa? Doraemon. Oh, Doraemon 2.000. Kan nggak mungkin 2.000 gitu. Nggak mungkin kayak BEP-nya satu kali orang ngasih orang-orang yang minta-minta gitu. Ya, maksud gue balik lagi. Ternyata kalau di kota besar nyari uang tuh sesulit itu ya maksud gue. Tapi Ya, kalau meskipun kita mengalami ya. masalah yang boneka ya, gua sih sebenarnya tahu cara dia bersimpatinya. Jadi kalau misalkan boneka beruang yang pink-pink gitu biasa gue lihat, itu tuh kepalanya dia lepas biar mukanya kelihatan lagi udah rambutnya lepek karena keringetan. Habis ini kan baru laku tuh biasanya simpati jatuhnya. Orang udah anjir kasihan nih udah siang-siang kayak gini, terus jalannya lambat gitu kan, terus bawa baskom gitu. Tapi kalau manusia silver itu tuh perujukannya art exhibition gak sih? Kayak lu mau menampilkan sebuah art gitu, tapi enggak gitu. Lu datang. Betul gitu maksud gue. Aslinya iya, Si- aslinya gitu. Si boneka kalau misalkan lo pikir itunya simpati ya, ngincernya simpati. Kan yang waktu mereka minta-minta kan nggak dilepas, mereka lepasnya tuh kayak di minimarket tuh. Istirahat lah, lagi istirahat. Pas istirahat gitu baru dilepas kan. Enggak cuy, di jalanan gua udah dilepas dia memang langsung. Enggak, itu Minta boneka minta- rusak atmosfernya kayaknya. girik. Iya, Atmosfernya lebih beda. panas soalnya. Lebih panas di sini. Ada Kena gender debu-debu ketiga terus. soalnya. Aduh, Nah, kasihan. itu dia. Iya, tapi Iya, ponakan jadi- gue selalu minta cuy, selalu minta untuk ngasih pengemisian dengan boneka beruang itu. Kalau enggak dia marah. Berarti dia memang konsepnya Ponakan lo simpati tuh. anak kecil ya. Betul. Ponakan lo tuh mikir keluarganya udah setajir itu masalahnya. Apa tuh? Keluarga Iya. si beruang itu. Enggak, keluarganya ponakan lo, abang lo gitu, Iya, kakak dia lo. mana tahu cuy. Mana tahu. Udah Pokoknya ngerti mau dia. minta. Dia udah ngerti rumah tuh MM-an. Enggak, dia mana? Dia cuman pengen aja ngasih itu tuh ada kegiatan aktivitasnya, itu aja seru. Cuman yang gue bingung aja sih memang. Iya, maksud gue, Mana gitu. let's say lo ini standarnya ya, mungkin kebanyakan orang punya pola pikir seperti ini. Oh, lo tidak punya uang, oh lo harus keluar modal. Mungkin hal pertama yang dipikirkan adalah, oh mungkin gue jadi ojek atau gue jadi pedagang apa gitu misalkan di pasar atau apalah gitu ya. Yang gue penasaran sama pola pikir kayak si manusia silver lah, yang boneka lah atau apalah. Kayak misalkan ya, gue approach lu tuh, lu mau kerja nggak? Oh mau bang, oke. Lu besok gue chat silver. Kalau gue di posisi yang ditawarin itu, coba Yan, lu tanya gue Yan. Weh, lu ngapain lu di sini-sini aja? Ini kerja bareng gua nih. Gua cat silver ya. Mau bang? Hah, silver. Ya tapi coba balikin, misalkan itu ketika lu umur 17 tahun, 18 tahun gitu. Kira-kira gimana? Nah, 17 tahun ya? Iya, coba dari situ deh. Oke, Gimana? 17 tahun. Oke, ulang. Iya. Ulang. suara lu mau lu apain biar kelihatan 17 tahun ha? Emang bisa pas gitu. Puber 3 kali. Tapi bener juga sih. Gue bingungnya gini, mungkin si kalau minta-minta dan ngamen itu udah nggak lagi benefit cuy, nggak lagi profit. Jadi Betul. orang harus melakukan itu atau memang FOMO sih dianya. Udah lama cuy, udah lama banget itu Chat Silver. Iya, Ya bener sih. tapi gue udah lamanya itu ngelihat kayak kalau Jakarta ada kota tua gitu. Kalau di Bandung kan ada Braga tuh, sempat ada juga kan kayak gitu. Yang bener-bener, Iya. yang bener gitu maksudnya sesuai dengan kodratnya manusia silver. Apa sih kodrat? Wah, susah. Seingat gua sih itu dari Sanggar cuy. Kalau awalnya di Bandung Iya bener. Dan dia bener-bener kayak belajar gimana caranya pura-pura Pantomim. jadi patung kan? Iya kan? Jadi patung kan? dia. Iya. Nah, apa ya? Tapi lucu juga. Tadi tuh pas balik banget gue. Pas balik dari kerjaan di lampu merah ada nih sekarang evolusi manusia silver. Jadi pas lampu merah dia ngalangin jalan gitu di zebra cross gitu. Oke. Kan ijo kan? Iya. Gua klakson dong. Dia masih gitu. Gitu. Kan bodoh aja. Apa dia jadi polisi berdiri bukan polisi tidur? Gilas dong kalau gitu. Gua ngerti gitu maksudnya. Oh, lu sekarang evolusi lu mencoba dengan act yang benar gitu ya sebagai manusia silver. Tapi nggak di situ kiri. Tempatnya ada salah ya. time-nya. Ya memang agak-agak ini sih Fir.
Itu gimana ya? Gue bingung sih kalkulasinya. Kalau misalkan lu jadi pengemis ya, itu penghasilan lu sehari itu berapa sih? Kalau di Kayaknya Jakarta gede cuy. lumayan deh. Di Jakarta Bisa gede lebih cuy. dari UMR Jakarta deh kayaknya. Lebih. Bisa Ya lebih sih. menurut gua. Orang Lebih, tuh ngasih Tapi yang 2000, yang 1000, gua tahu 1000. juga mereka tuh ada setorannya juga nggak sih? Kayaknya ada. Ada, Ada itu sih, ada. Tapi ini ada yang sempat masuk berita ya. Yang sempat masuk berita tuh pengemis ini satu orang itu di Jakarta ya. Di Jakarta sempat ada yang masuk berita, dia bisa bawa pulang. Berarti kan bersih nih ya. Belum udah termasuk potongan apa segala macam. Dia bisa bawa pulang sekitar 45 juta sebulan. Siapa? 45 juta. Gua mau sih. Itu di mana? Ayo kita bertiga yuk. Itu Lumayan dress sih. cosplaynya kayak 135. Dia 135 Ya, itu sejuta nih ya. gue gak tahu ya. Cosplaynya Pengeluaran tangan kita borok. 30% tuh. Oh gila sih 45 juta, gila banget 45 juta. Iya, kalau bersih segitu mah take home pay-nya. Take home pay ya. Ada sistem HRD berarti ya. Iya. Lu ada Berarti absen gitu. Buka manajemen pengemis yuk. Bukan Iya. manajemen buat pengemis yuk di 15% Jakarta, lah khusus cukup. Jakarta gitu. Pengemis Ntar pokoknya VIP gitu. Pengemis yang daftar di kita kasih kayak satu ID card itu untuk absen ya. Kursus juga Untuk cuy. absen, Nanti ada kursus absensi, juga. terus misalkan Iya. apa kamu mau ngurus BPJS itu bisa tuh di situ tuh. Bisa, Di kartu itu bisa. tuh nanti pakai itu, terus nanti kontrak juga, kontrak-kontrakan itu dari situ juga tuh. Kontrak. Jadi Absennya kita juga Ada pakai visioner asuransi. lah. Ada asuransi, pakai ada. fingerprint lah. gua. Mm-mm. Iya, pakai fingerprint. Jadi nanti langsung assignmentnya Fingerprintnya gitu, di mana, job anjir? task-nya tuh langsung di situ ya, langsung di tempatnya gitu. Titik ini nanti ada QR code di situ, jadi tinggal scan. Simple. Kita teknologi kan lah ya kayak gitu, iya kan? Iya benar. Terus Iya. misalkan orang mau ngasih, Terus abis saya itu- nggak ada uang kecil, oh scan aja, ini ada kris gitu Oh, kan? ada kiris, ada. Betul, langsung tuh. Cateringnya Yoshinoya setiap siang. Iya. Yoshinoya sama Starbucks ada coffee breaknya nanti. Aman. Pasti sih, Starbucks sih udah pasti kayak Ada coffee break, kan ada jadi coffee break. jatuhnya. Wah, cakep banget ya. Aji kita Kita pengen- menyelesaikan 25 juta, solusi. anjir. Iya, kita menyelesaikan solusi orang-orang yang bilang, oh saya nggak punya receh. Itu dengan kris tuh semuanya bisa gitu kan. Cuman Masa lama. di GoPay kalau nggak ada? Chris. Lama. Mungkin bisa juga kita live-in cuy mereka. Bisa. Jadi nggak perlu. Jadi Guys, nggak kita perlu lagi ngemis menunggu nih guys. Tolong dong traffic yang kesini ada gitu di kan. jalan. Iya. Traffic yang ada di global anjir. Langsung donasi. Itu gue yakin kuat sih. Karena lu pasti punya budget buat ini apa? Sorry ya orang-orang gitu. Untuk jadi ininya apa bodyguard. Betul, tapi tidak semua orang tolong. Betul. Tapi ya spesifik yang kayak gitu. Yang serem-serem. Agak bahaya ini, agak bahaya. Udah enggak ya, kita udah disclaimer dari awal. Ini enggak semua orang, apalagi Iya. satu. Enggak. Ini di bip aja lah anjir. Serem banget. Udah. Gue dulu Udah dicatat. udah nggak bisa ternyata. Blunder, gak bisa. Yang ini serem sih. Oke, lanjut. Iya, gue masih bingungnya gitu. Jadi gue kan tinggal di daerah Kelapa Gading ya. Di Kelapa Gading sekarang kalau misalkan lo dari Al Azhar mau ke arah Moy, itu sekarang ada Iron Man cuy. Tapi tetap Iya, bawa iya. ember bekas cat. Gua nggak ngerti. Terus mereka tuh kayak nggak ngapa-ngapain, cuman berpose gitu. Tapi posenya pose Kamen Rider itu gue bingung juga tuh. Udah nggak ini. Iron Man-nya fusion gitu loh jadinya. Hmm. Terus Iron Man, oh sekarang Tony Stark tuh miskin. Gue baru tahu tuh di situ tuh. Oh iya, setelah dia hancur, oh sekarang miskin dia. Tidak punya apa Ferrari, tidak punya Lamborghini. Gitu. Anjir. Terus kok dia pakai kostum kok tapi dia tidak terbang? Itu saya bingung juga tuh. Oh, mungkin habis bensin. Tapi emang mereka sebenarnya tahu nggak ya tentang Transformer itu? Misalkan dia Gua jadi nggak ngerti. cosplay jadi Transformer gitu ya. Itu berarti ada yang bikinnya atau dia beli ya? Atau dia- Kalau misalkan bisa dipakai berarti ada yang bikin ya. Itu kesimpulan yang simpel. Gua kira mungkin bikin sendiri. Kalau bikin sendiri kan Mungkin. berarti Bisa edan, jadi. anjir. Bisa jadi. Kreatornya keren ya. Lah yang itu, yang lu tau gak sih, sempet tau gak yang ngelukis belakang truk itu? Iya. Itu kan Realis gitu ya. anjir, artis-artis keren gitu loh. Cuma bedanya bau ketek aja. Kebanyakan ya. Saya nggak ngomong Ya, semuanya. ya. Iya. Kalau itu mah keren. Mm. Tapi beda mungkin kalau di Cilegon ya. Ini kalau- Tapi masa mereka udah ngegambar satu belakang truk gitu, masa mereka nggak bisa beli Pusel sih? Atau si lalalala sih?
Ya buat apa cuy? Yang dihadapin juga bau ketek juga sama. Jadi seenggaknya kan jadi bau keteknya ada hint-hint pusel. Makin bau anjir. Anjir ngepul banget ya kayak Stella jeruk aja. Tapi bedanya kalau di Cilegon itu memang nggak seaktif itu. Tapi banyak yang gue bingungnya Apanya? pengemis. Jadi pengemis ini sekarang lebih didominasi sama kalau di Cilegon itu sama anak muda. Oh jadi anak-anak muda generasi baru gitu ya? Iya, Saudara generasi kayak gitu lah ya SMA. pengemisnya. Iya, kayaknya baru regenerasi kali ya. Mungkin Terus itu mereka tuh diturunkan ya. Sedang regenerasi. Mereka tuh rame-ramean gitu kayak bisa bersepuluh orang di tengah jalan yang tahu nggak jalan lingkar. Jadi lingkar selatan itu kalau di Cilegon itu kan jalan lintas kan. Lintas yang lewat-lewat truk. Mereka tuh karena dari ya maaf ya jalanan di sana sering rusak ya. Jadi mereka bawa-bawa tanah gitu cuy. Bawa tanah nimbun-nimbun terus baru minta-minta gitu di pinggir sambil nambal-nambalin lobang gitu. Iya, mereka fungsinya nambalin apa. Ya, Kalau kemarin itu nih gue masih setuju. Kalau itu Ada gue masih effortnya setuju lah. untuk ngasih ya, untuk ngasih ya. Kalau ya itu kan ada manfaatnya buat lo pengguna jalan gitu. Mau lo jalan Sebenarnya enggak kaki, juga. mau lo naik sepeda, mau lo naik mobil, motor apa segala macam. Tapi ada gunanya lah seenggaknya. Sekarang yang di jembatan itu Membahayakan cuy ya, sebenarnya. partisi jembatan itu kan baru diperbaikin di Partisi jalan ya. lingkar itu. Serem juga partisi. Iya. Pakai Itu triplek. ada partisinya kayak ada ini cuy, kayak ada besi pakai besinya tuh patah. Baru kayak berapa gitu. hari gitu udah patah. Terus gua tuh anjing udah kesal banget. Ini mobil rusak kan jadinya duak gitu kalau tiap lewat. Ayolah Gua kita ambil lah itu Yan. Nah, Yang patah itu ayo kita jalankan lah itu udah. Ya ayo kita kerjain. Nggak, tapi Pertama, itu kayaknya lu tuh Batak agak apa Madura? Itu gue jadi bingung ya. Kalau besi aja mau lu ambil. Siapa? Masih nanya Besinya, siapa ini? anjir. Nggak, kita Maksudnya kerjain proyeknya. Oh proyeknya baik. Ampun. Apa Gue kira besinya. Aduh, Enggak, tapi maksud gua gimana sih ini anak? karena baru berapa hari kayak gitu gua kayak menunggu-nunggu mereka gitu. Jadi mereka tuh jadi kepake buat gua. Mana nih orang-orang ini anjir. Enggak turun mereka. Ternyata kemarin turun mereka. Gua pas Terus lagi lo aja lewat, ngobrol. enggak gua kasih juga. Oke. Mereka kan di subnya Cilegon. Iya. Apa? Ya kalau misalkan kayak gitu, lo mau ngasih itu wajar banget sih. Iya sih. Soalnya kayak, oh oke, Oke nih lah. orang ada gunanya gitu. Oh, nih orang niat kerja gitu. Ada effortnya lah. Meskipun kerjanya Guna sebenarnya menit gitu. nggak tahu kita ya gunanya beneran berguna atau enggak. Tapi ada effortnya lah dan nggak negatif banget lah. Nah, yang Ada kalau tetap sisi misalkan- negatifnya, bahaya kan, membahayakan diri di jalan kan. Tapi Iya. seenggaknya niat dia tuh agak ada positifnya lah. Gitu. Ya. Nah, yang Masih kalau oke. di kasus manusia boneka atau manusia silver ini yang gue bingung. Nah. Yang sekarang ya maksud gue ya, bukan yang kayak di kota tua gitu. Itu kan emang Bukan yang orang benar keren lah ya. gitu. Ya, Yang di jalan-jalan tuh membingungkan. Oh, kita ngasih alasannya apa ya? Itu gue Kalau mikir sih, boneka masih ada lah boneka kan. menyenangkan Ya, anak hati anak kecil tuh kecil. kan memang iya seneng gitu ngelihat boneka walaupun kadang udah buluk ya bonekanya. Heeh. Tapi kan Iya, ya looksnya anak kecil masih oke lah ya terbukti dengan ponakan Sian gitu kan tertarik gitu. Oke, kita bandingkan dengan boneka-boneka di Dufan atau di Disney yang benar-benar papa aku mau foto sama boneka itu. Terus kan si bonekanya kayak misalkan lo ke Disney World itu bonekanya benar-benar ngajak main anak-anak gitu loh. Ya, Iya kan? itu berbayar Betul kan? dan terlatih cuy. Betul kan? Iya sama maksud gue Berbayar kasusnya dan tuh sama terlatih. kayak manusia silver di kota tua gitu loh. Nah yang ini kan yang di jalan-jalan itu kan boneka, saya jalan terus saya bawa ini aja tempat bekas cat gitu. Sebentar. Ya memang membingungkan sih apa kegiatannya. Kecuali mereka emang ngajak main anak-anak gitu yang lagi jalan, yang udah pasti langsung digendong sama ibunya. Ayo lari, orang itu jahat. Gue penasaran deh. Kalian tuh sebenarnya ngasih nggak sih ke fakir ke kayak gitu? Gua, tapi gue Kalau masih ke ngasih. yang normal ngasih. Gue ngasih. Tergantung kelihatannya seperti apa ya. Kayak misalkan di minimarket dekat rumah gua tuh ada nenek-nenek bawa cucunya. Itu tuh yang bener-bener dia di situ tuh kayak cuma ngadem. Jadi dia tuh mulung gitu ya.
Dia mulung, jadi gerobaknya diparkirin di situ, dia benar-benar di situ tuh istirahat. Oh, yang Itu anak gua kasih suka tuh. masuk ke gerobak gitu ya? Iya, yang kayak gitu. Oh, Itu lu gue ngasih. kasih, soalnya kayak gue lihat kok tiap hari dia ada di sini ya. Pas gue lihat ada gerobak ini punya dia apa enggak ya? Pas kapan gitu gue ngelihat dia beneran yang narik gerobak sambil nyariin plastik gitu. Nah dia tuh selalu istirahat di situ dan enggak yang di depan pintu gitu loh, enggak di depan pintu minimarketnya, tapi yang mojok gitu. Kayaknya emang enggak niat apa Ngemis. untuk minta gitu maksud gue. Selalu di situ si apa cuma kayak nyari tempat duduk, itu pun di lantai ya, di lantai kayak ada tangga Ya, gitu buat di lantai ngadem doang tangganya. lah. Heeh. Di situ doang. Itu gue kasih sih, jujur. Sisanya sih saya Kasih tidak rokok ya. ya? Kasih Samsu, anjing kasih Samsu bega. Ternyata nggak ada yang jarum. Jarcok mana Nenek jarcok. maunya jarum. Kalau lu tau, lu ngasih gak sih? Kalau yang bukan yang normal apa ya, yang bikin iba gitu ngasih ya. Ngasih ya? Tapi karena udah ada edukasi, kadang agak berpikir 2 kali ya. Karena kan kalau kita ngasih katanya salah, kan kita udah diedukasi kayak gitu ya. Tapi Atau enggak kadang-kadang gini, ya, kalau misalkan ternyata lo apa punya simpati sama orangnya, ya udah lo beliin makan aja. Lu pernah? ya Itu bisa gua kayak pernah. gitu. Dan pernah juga gitu. Ataupun misalkan di situ ada tukang apa gitu ya. Kayak di minimarket itu kan selalu pasti ada tukang jus. Beliin apa? Gue beliin aja. Suka ada jajanan-jajanan lah. Soalnya kan pertama-pertama kan gue nggak tahu ya, apakah ini pengemis apa bukan gitu. Ya pertama ya, gue kasihan, kayaknya aus, ya udah gue beli minum gitu. Sesimpel itu loh maksud gue. Kalau Jadi kan, misalkan nih, yang fakir miskinnya memang menyedihkan, tapi dia juga manusia silver, jadi fusion gitu man. Jadi misalkan kakinya buntung satu, tapi dia juga jadi manusia silver. Lu ngasih atau enggak? gue beliin thinner sih. Gue beliin thinner ya. Pak, Bapak ini nilai jualnya udah tinggi sebenarnya. Kalau Pak ini thinner, Boleh. hapus catnya, istirahat, udah gitu kata gue. Tapi istirahat tidak mendatangkan uang, nak, digituin loh. Ya seenggaknya dia bisa alih profesi jadi pengemis kan. Toh kakinya udah buntu. Iya kan. Ngapain sih Aduh. dicat-cat lagi ya. Udah. Terlalu Udah. gelap. Jangan dilanjut. Cukup. Suka bahaya anjir obrolannya. gue sebenarnya mungkin kalau gue dia sengaja gue nggak ngasih fakir miskin ya, karena gue kan harus pengen punya bukan sosial ya, tetap pengen berdonasi gitu ya, tapi mungkin berdonasinya beda kali ya. Gue lebih berdonasi ke ini industri game. Wanita itu. Bukan industri game. Apa? Kalau misalkan Ya tapi kan ada game-game donasi yang lain. Tukang-tukang itu. Itu charity bukan? Charity itu donasi. Ya kan sama. Sama ya? Oke, baik. Kok ini Iya. kesini? Ya kan? Sebenarnya sih tidak mau Ini bahas di-cut. seperti ini. Detik ini di-cut, langsung mikir gitu. Untung saya editornya. Jangan dong, yang ini jangan di-cut dong. Ini yang hotnya ini. Apa donasi? Gue lebih ke yang industri game sih. Misalkan kayak gue mau beli game-game yang berbayar semuanya. Apa jadi gue Ya, merasa tapi lebih itu beda Itu jualan beda kira. inilah ya. Lo membeli apa yang produk apa Enggak, cuy. produk yang ada di pasar gitu loh maksud gue. karena kita bisa beli download bajakan sebenarnya. Benar, tapi beda Itu dong bukan donasi, konsepnya. lu membeli. Tapi gue bisa download bajakan sebenarnya. Iya, tapi Iya, dari kalau download lu bajakan itu lu membayar, maling ya kan. Iya, Kalau lu benar. membayar itu membeli, bukan donasi. Makanya beda konsep. Dan yang lu bantu itu dia lebih kaya dari lu gitu. Betul. Tapi kan Jauh. bener, kita sudah menghitung loh, fakir miskin itu bisa lebih kaya daripada kita. Tolong, 45 juta. Bisa, tapi nggak semuanya ya. Kalau yang ibu nenek-nenek yang di Indomaret itu dia nggak minta lagi. Masa iya dia tiba-tiba dapat 45 juta per bulan? Ya Duduk kalau di itu gua nggak tahu ya. doang. Ya itu gua nggak Bisa tahu. aja cuy, yang datang pakai kalau- Pajero, Bu, ini Bu Ya 5 mungkin, maksud juta. Bisa aja, cari Nggak, rumah Tapi nggak mungkin. apa ya? Tiba-tiba 5 juta sih. Kalau yang di minimarket kayak gitu tuh, yang si nenek-nenek itu ya, especially itu gue mikirnya kalau misalkan dia dapat banyak pun ya bagus lah maksudku. Setidak-tidaknya dia bisa, mereka kan pasti tidak mikir gue mau makan Yoshinoya, kayaknya enggak deh feeling gue. Tapi kayak kalau yang kayak gitu tuh yang bener ya maksudnya, yang memang bener sulit, itu pasti gue punya uang sampai tanggal sekian gitu. Ya nggak apa-apa kalau kata gue mah.
dia mau kaya juga gue nggak apa-apa. Udah Yang simpati benar. duluan lo ya sama ini. Kalau yang bener ya sekali lagi. Apakah itu jadi merugikan mereka ya? Merugikan. Jadi manusia silver dan badut-badut boneka ini Kehilangan panggung ya. Iya, merugikan orang-orang yang benar-benar jadi fakir miskin yang memang miskin dan butuh santunan. Iya, gue rasa iya sih. Tapi ya gimana gitu maksud gue. Pasti si orang-orang yang benar-benar sulit ini pun mikirnya, gue juga udah ngelewatin yang lebih sulit dari ini gitu. Iya. Berat ya. Kayak dengan adanya orang-orang yang tanda kutip kreatif ini, ya sudah lah gitu mau gimana. Ya kreatif apa sih kayak gitu? Dia cuma meniru Iya kan. apa yang dilakukan orang-orang. Genrenya kan kayak gitu kan pasti. Gue punya ide untuk lu dapat duit. Coba lu dicat silver. Gue tetap sih yang paling gue kasihan itu kalau anak-anak di deket tol itu sering bawa ini memanggul, tau nggak lu cobek. Salib. Iya, cuy. Itu gue pernah belian nih kayak Itu gitu. siapa yang mau beli? Padahal Lu gue pernah nggak tahu buat apaan cobeknya. Pernah Dan tapi ya di Bandung. siapa yang mau beli? Nyata lu beli ya? Gue kira Beli, nggak ada gua yang beli. beli. Tapi Gua karena nggak kasihan, beli. bukan karena Nggak tahu gue buat apa juga cobeknya. Orang ngekos. Iya. Gue nggak beli, sih. tapi gini, waktu itu sempat ada, tapi bukan anak-anak kan, nenek-nenek yang jualan. Gue anak-anak. Nenek-nenek bawa Cewek cobek nggak tahu berapa gitu, susun-susun gitu kan dia bawanya kan. Terus Nggak dia banyak nawarin, banget tapi. Dek mau beli cobek nggak? Oh, gue tanya akhirnya, emang berapa jualnya Bu? Ini 20.000 gitu kan, yang ini Terus ditawar ya. 30.000. 15.000 bisa nggak? 15.000 jadi Bu. Enggak. Bu, ini 5.000 dua ya? Enggak. Enggak. Terus gue tanya, Ibu, kalau ini biasanya sehari laku berapa? Oh, kadang-kadang enggak satu, kadang-kadang enggak ada. Iya. Ibu udah makan belum? Yang gue tanya itu. Oh, hari ini tadi saya udah, Dek, gitu kan. Hari ini. Ujung-ujungnya gua ke ATM, ya udah saya 3 deh Bu gitu kan. Gue bilangnya gitu. Tapi taruh sini aja, gue bilang. Gue buat apaan juga beli cobek asli. Apa dia tumpuk jadi arca dekat Taruh Indomaret. sini aja. Maksud gue biar enteng gitu loh. Kalau dia habis kan, maksud gue ya kan enteng. Dia tidak usah bawa cobek pulang kan. Itu aja. Jadi cobeknya gue taruh situ. Tapi pertanyaan sih kenapa harus bawa cobek aja? Ya, itu mungkin yang bisa dijual ya. Gue gak ngerti sih. Ih, gue bingung siapa Masih yang mau beli aja. banyak ibu-ibu rumah tangga yang pakai cobek pada dasarnya. Tapi kan pasti Masuk belinya nggak akal. di situ cuy. Yang benar. Ya orang yang kayak gitu tuh Enggak sih. nggak tahu ya mau jualan apa pada dasarnya. Iya. Itu Terus gua dia setuju. ngelihat tetangganya jualan cobek laku, ya udah dia cuma ngikutin doang. Coba lu kalau ya mau mikirin yang kayak gini nih, lu pikirin kondisi mereka gitu. Gak mungkin mereka orang-orang yang bisa punya Beli ide-ide Lamborghini. brilian gitu loh. Kalau punya ide brilian dia jadi Elon Musk cuy semuanya. Benar. Heeh. Betul. Saya Kalau setuju. Elon Kan Musk ada yang nggak lain. pinter, dia jualan cobek pasti sekarang. Kayak beberapa orang tuh kayak nggak punya pilihan gitu loh. Ini Iya. seenggaknya ada yang bisa Poinnya dijual, itu. ya udah saya jual deh. Ya Supaya sama saya kayak orang bisa yang ke makan. hutan ngambilin madu tuh. Karena Tapi kalau laku madunya kan. Tapi jalannya dari mana Yan? Dari Baduy dalam sampai ke Bandung tuh dia jalan kaki. Lu pikir deh coba. Ya itu kan memang pekerjaannya cuy. Ya ini juga memang pekerjaannya jualan cobek. Iya. Ngeri Ya, misalkan ginian. Itu nggak masuk akal. Biar lo ya, kebayang ya, menurut gua. biar lo kebayang ya. Misalkan nih ada siapa yang lo kenal ya? Patrick Siapapun gitu. yang gue kenal Patrick. jangan name dropping juga. Patrick mah nggak apa-apa. Kalau Patrick gak Patrick mah nggak apa-apa. apa-apa sih. Patrick mah Misalkan biarin Patrick nih, Spesial dia. Patrick sudah tua. Lo bayangin Patrick udah tua ya, udah keriput. Jahat anjir, kenapa harus Patrick sih? Gua aja udah gua. Gue nggak aja. kebayang. Patrick komen di bawah Pat. Tetap pasti kalau Patrick tetap ini loh, tetap mabuk sih. Itu ya, nggak Iya jangan Patrick. tua juga dia. Lu kenal Om Ivan gak sih? Ingat. Kena. Nah itu Patrick tua kayak gitu anjir, yakin gua. Coba Anjir, jangan jangan. internal tuh, kira nggak ada yang ngerti tuh. Terlalu serem aja. Ya misalkan Penyakit gue deh, Patrick tuh. gue deh. Aha. Lu kan kenal gue kan, Oke, nah lu. kita udah tua nih, Lu masih, Lu aja kali, gua masih muda. misalkan kita udah tua nih, udah keriput gitu, udah, ya udah punya, nggak tahu punya cucu apa enggak ya. Ya pokoknya seumuran segitulah.
Terus nih Oke, terus? kondisinya semuanya di gua tuh kondisinya semuanya hancur gitu. Oh, gua tidak punya tempat tinggal, ya amit-amit ya. Gua tidak punya tempat tinggal dan lain-lain gitu kan. Terus gua makan pun susah. Terus lu mikir kan, gimana caranya gua bisa makan tapi gua tetap ada andilnya di makanan gua. Pasti lu mengkaryakan, oh yaudah nih coba jualan ini nih, atau coba kayak gini nih. Itu maksud gua, mungkin ada beberapa orang yang seperti itu, yang pengen sebenarnya mereka jualan sih, tapi dasarnya ngebantu aja gitu maksudnya. Biar pertama orang-orang yang sulit di lingkungannya atau yang di lingkungannya itu bisa tetap punya uang untuk anaknya atau untuk cucunya kayak gitu. Mungkin dari situ sih feeling gua. Kalau Apapun perspektif produk gue ya. ya cuy, perspektif gue khusus buat yang cobek ya, gue rasa sih yang manajemen atau bukan maksudnya yang punya cobek-cobek ini, Produsennya. Hire ya. tengkulak cobek ini, Tenggul. dia tuh Produsen Produsen ya. bener produsen. dia tuh lebih ke scam sih cuy. Gue yakin itu ibu-ibunya atau si fakir miskin ya, ketika dia manggul cobek satu hari lah, dia pulang itu kan nggak semuanya terjual kan, satu misalkan katanya Betul. cuma satu yang terjual. Tapi kan dia pasti dapat hasil minta-minta 2.000, 1.000, ada yang ngasih 2.000, 1.500. Akhirnya itu juga kan yang dibagiin ke pengepul cobek ini yang punya Nggak cobek tahu ini. juga sih sistemnya kayak gimana ya. Nggak ngerti. Nggak ngerti. Itu gue nggak bisa pastiin apa kita harus menyamar. Nggak usah lah, capek. Gue ini bikin apa? Coba beli jangan gimana riset yang kayak gitu tuh, udahlah. Tapi penasaran kan? Kerjaan tuh udah capek kiri, udah tuh aja jangan dicoba yang kayak gitu tuh. Cobek itu dijual harganya 20.000. Lu bayangin susahnya ngejual cobek, lu bayangin marginnya tipis. Udah jangan terlalu dipikirin, coba. Coba cari yang jualnya itu 200 juta, 2 miliar tuh. Marginnya gede-gede anjir. Betul. Kalau yang 20.000, 10.000 marginnya kecil. Pinggang gua Konsumernya sakit sama-sama nih, nis. tiap hari nih kayak gini nih. Iya kan? Konsumennya sama-sama nis. Mendingan kita cari yang 200 juta 2 miliar kan, marginnya besar. Betul. Tapi kan Lu pas curiosity aja ngejualnya sih. juga sambil nyetarbak tuh. Kan enak. Enggak sih, gua kayak sih gitu, enggak. cuy. Starbucks Ya, tuh kalau hanya enggak kalau kepepet. specialty lah gitu. Minum kopi filter gitu kan. Jualannya ratusan juta, miliaran. Enak anjir, serius. Pinggang lu nggak sakit, kepala lu ya pusingnya sama aja gitu. Tapi nikmat tuh hasilnya. Iya, tapi gimana kesempatannya nggak ada. Sampai Iya. sekarang belum ada. Belum Daripada ada. lu mikirin cobek, lu mau nyobain jualan cobek, lebih ribet cuy. Janganlah. Jangan gitu, kayak gitu lah udah. Kenapa saya dinasihati padahal saya penasaran aja. Iya, maksud gua taruhlah penasaran lu itu ke yang lebih tepat gitu menurut. Ya. Maksud gua gitu. Tapi gitu tuh ya, kadang simpati ya, gue pernah nih simpati nih. Gue kan pernah bakti sosial ke yatim Baksos, piatu, ke yatim piatu. Gue udah merasa dari Ke rumah panti nih ya. asuhan kayaknya ya. Panti asuhan, sorry. Iya. Gitu. Gue tuh waktu itu masih SMA kan, SMA. Di hati gue tuh, aduh udah sedih, aduh ini gue bakal sedih gitu datang ke mereka. Habis itu mereka juga ngomong-ngomong cerita yang sedih. Terus ternyata Pantinya itu. panti asuhan itu, lu kebayang nggak, rumahnya depannya kaca temper cuy. Kayak coffee shop segitunya. Ada ruang depannya, ada terus depannya tuh pohon pinus semua, pohon pinus kayak gitu. Terus gue datang di situ, gue naik motor cuy sama temen gue, bonceng. Lu dibonceng. Kok iya dibonceng pasti kan, gue nggak bisa motor. Nyampe sana gue merasa, oh lebih kasihan gue ya daripada mereka ternyata. Gue pulangnya naik anggot. Tapi kan Ya, tapi Untuk itu kan punya yayasan. Iya. Punya yayasan. Oh enak banget cuy hidupnya Ya di sana, mungkin keren. mereka menjalani hidup yang baik. Ya bagus, tapi tetap mereka kan nggak punya orang tua, cuy. Kasihan lah. Beda lah, beda. Tetap beda. ada orang Walaupun tuanya hidupnya gitu, cuy. nikmat. Hidupnya nikmat. sebentar. Saya ada pembantahan di sini.
Apa tuh? Oke. Mungkin nggak semuanya ya, mungkin nggak semuanya. Ini gue disclaim dulu dari awal. Mungkin tidak semua panti asuhan seperti yang saya bilang, tapi yang waktu itu saya temukan bukan kegiatan apapun ya, maksudnya nggak ada kayak bakso atau apa segala macam. Tapi gue sempet datang ke panti asuhan itu, terus gue lihat, mereka siapkan performance. Pertama, oke. Mungkin ini untuk mendidik kreativitas anak gitu ya, gitu. Oke, masih diterima. Terus dilihat lagi, oh makanannya iya tahu tempe gitu. Enggak, bukan yang gimana gitu, tapi oke lah, oke. Yang gue lihat di dalam panti asuhan itu semuanya baik-baik aja nih, maksud gue. Oh iya anaknya santun apa segala macam. Tapi kok lama-lama kok kayak taktik ya gue lihat-lihat. Gini, gue kasih perspektif ya. Soalnya waktu itu tuh yang bikin gue mikir kayak gitu setelah gue lihat ke dalam, gue lihat situasinya seperti apa segala macam. Si kayak kepala pantinya kayak gitu ngomong sama gue, kita ngobrol kan. Iya anak-anak di sini tuh kayak gini. Kok kayak dijual ya? Tapi emang harus gitu nggak sih? Iya maksud gue. Iya betul sih memang. Terus ujung-ujungnya iya nih kami tuh cuma punya stok sampai segini. Oke. Betul. Memang tujuan saya kan pada saat itu memang memberikan donasi gitu kan. Iya Bu, ya gini. Terus kok lama-lama setelah dari situ kok saya ditanyain terus ya. Maksud lu dichatin mulu, kapan datang lagi gitu? Bukan malah bukan kayak Mau gitu adopt gitu maksud nggak? gue. Jadi kayak Mas ini anak ini gini bisa nggak ditransfer sekarang? Wow. Gue mulai bingung tuh di situ. Terus sekarang si ini gini. Tolong Mas, saya minta tolong banget dong transferin. Di titik itu tuh gue mikir kok jadi kayak kedok ya maksud gue. Itu rada membingungkan buat gue. Tapi mungkin tidak semuanya ya. Maksudnya mungkin itu cuma oknum gitu loh. Cuman oknum Gua aja. ngerti. Cuman ya, kalau dipikir-pikir kan mereka kan lembaga non profit ya. Terus mereka dapat uang, dapat untuk running si panti asuhannya kan pasti dari donasi ya. Artinya mereka harus punya strategi marketing sendiri sih memang. Cuman memang yang seperti itu ya kalau sampai scam janganlah. Bisa dikontrol juga cuy. Karena nggak ada solusi dari pemerintah. Itu masalah faktanya. Iya, Itu dan sih yang sama aja bikin faktor gue miskin juga, ya kan? bikin gue keganggu Ya, tapi tuh emang kayak gitu kan. itu tuh kayak gitu tuh hampir seminggu 3 kali lah. Akhirnya lu ganti nomor. Lu blok ya. Akhirnya ya kebetulan kan waktu itu saya tidak bisa bayar ya. Jadi kebetulan. Gue ceritanya tahu nih. Tahu nih Iya gue. gitu. Jadi ya sekalian lah. Sampai Sekalian. iya tahu. Tahulah gue ceritanya. Ini internal. Jangan. Enggak. Ya kan kita semua tahu kali. Sampai Ya segala lupa. cara. Ya lupa. Ya nanti saja kalau memang siap membuka-buka seperti itu. Semua karena corona. Ya, seperti itu. Tapi balik lagi yang Hmm. hari ini kita obrolin tuh kebingungan sama konsep-konsep. Oh iya, oke betul. Lo tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Tapi dengan kayak sebenarnya lo bisa kok untuk dapat penyuluhan soal jualan apa. Itu bisa banget didapetin, banyak banget lembaga yang ngadain ya. Apalagi orang-orang yang sangat concern sama pendidikan kayak gitu. Itu tuh bisa, lo harus tahu ininya aja sumbernya. Makanya kalau misalkan lo mungkin ada beberapa orang yang punya cita-cita jadi manusia silver. Ini saya bilang dari sekarang jangan. Kalaupun mau jadi manusia silver, jadilah manusia silver yang benar. Iya dong. Iya. Enggak lu tiba-tiba di chat terus jalan-jalan hai gitu loh. Kalau viewersnya mereka kita di mana? Maksud gue itu. Gimana? Tapi ya apa dari yang tadi ya man lu ngomongin tentang itu mereka sebenarnya bisa ikut penyuluhan dan lain-lain gitu ya. Gue ada cerita nih. Gue pernah ngobrol ke sebuah sanggar yang menangani pengamen-pengamen. Terus habis itu dia satuin di sana terus diajar. Itu banyak loh yang keluar karena ya pertama dia nggak bebas hidupnya di sana, disiplin. Yang kedua itu adalah ternyata penghasilannya nggak sebesar dia langsung di jalan. Iya, Karena ada manajemen ya. Iya dari manajemen.
walaupun ini jadinya bagus ya pakai biola gitu kan. Diajarin biola, diajarin ada gitarnya gitu kan, jadi bagus di jalanan. Cuman ternyata ya permasalahannya ketika mereka sendirian di sana jadi pengamen itu lebih profit. Bener, maksud gue si penyuluhan ini tuh untuk modal. Oh, lu jadi bisa ini nih, gitu kan. Misalkan penyuluhannya adalah menjahit, lu bisa jadi tukang jahit nih, gitu. Atau misalkan penyuluhannya SEO gitu. Oh, lu jadi udah bisa pakai SEO. Gitu. Jauh amat Om. Punya Siapa laptop tahu aja kan. susah. Siapa tahu. Kan kita tidak ada yang tahu ya dunia ternyata sesulit ini. Kalau penjahit nanti kita panjang lagi ngobrolnya, soalnya Yeah. biaya penjahit itu kan berat sekali di sini ya. Sudah. Mendingan kita bubar saja kalau bubar. begitu, takut. Ya. Bubar. Bubar.